不在高，有仙则名。姿势陋室，内有花，有内涵的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader episode 9 sampai 10. Di bagian sebelumnya, terlihat Hetian, Chu Sangseng, Huang Loli, dan Zhao Hong yang sedang mencoba berlatih melawan hati iblis mereka masing-masing di dalam ruangan latihan. Pada awalnya, mereka berempat sempat merasa kesulitan dan gagal untuk menghabisi hati iblis mereka. Namun setelah mendapatkan nasihat dari Jiang Beichan, Huang Loli dan Zhao Hong pun akhirnya berhasil mengalahkan hati iblis mereka, terkecuali Chu Sangseng. Setelah mengalahkan hati iblis, Jiang Beichan mulai membawa keempat muridnya menuju tanah keabadian untuk pertarungan antara Hetian menghadapi Chen Hao. Sesampainya di sana, nampak Chen Hao yang ditemani oleh penetua pedang darah dan penetua Suhai. Setelah itu, Chen Hao pun mulai bertarung menghadapi Hetian. Pada pertarungan itu, Hetian sempat berhasil memberikan tekanan kepada Chen Hao. Hingga padanya Chen Hao pun segera menelan sebuah pil energi darah pemberian Suhai. Scene berlanjut setelah Chen Hao menelan pil darah, secara tiba-tiba kekuatannya meningkat secara pesat. Melihat kekuatan yang cukup besar dari Chen Hao, sontak Hetian pun mulai merasa ketakutan dan perlahan-lahan mundur. Jiang Beichan kemudian mencoba untuk menyemati Hetian dan menyuruhnya untuk menggunakan bela diri. Atas perintah dari gurunya, Hetian mulai menggunakan kekuatannya untuk melawan serangan dari Chen Hao. Alhasil, Hetian pun mulai beradu serangan dengan Chen Hao. Hingga padanya, Hetian berhasil mengalahkan Chen Hao. Setelah melihat kekalahan Chen Hao, Huang Loli, Chu Sangseng, dan Zhao Hong pun langsung memuji Hetian atas kemenangannya. Suhai beranggapan kalau Hetian kemungkinan adalah seorang putra keberuntungan, karena Hetian baru saja melakukan sebuah serangan yang luar biasa. Oleh karena itu, Suhai pun bergegas menangkap Hetian dan berencana untuk membawa paksa Hetian ke dalam sekte iblis darah. Tak tinggal diam saja, Jiang Beichan langsung menggunakan kekuatannya dan memberikan serangan jarak jauh yang membuat Suhai meninggoy dalam sekejap. Merasa ketakutan terhadap Jiang Beichan, penetua pedang darah segera berlutut di hadapan Jiang Beichan, sambil mengatakan kalau Suhai memang pantas mati atas perbuatannya. Setelah itu, Jiang Beichan langsung mengajak Huang Loli, Chu Sangseng, Hetian, dan Zhao Hong untuk kembali ke sekte immortal. Namun di saat yang bersamaan, sistem sempat memberitahu kalau batas waktu Jiang Beichan untuk mencari putra keberuntungan hanya tersisa 1 jam 41 menit 55 detik saja lagi. Mendapat peringatan dari sistem, sontak Jiang Beichan menjadi sangat terkejut, dan dia pun sempat berpikir untuk membawa Chen Hao. Di waktu yang sama, si Hoi seketika berteriak memanggil Hetian sambil memohon kepadanya agar membawa dirinya pergi bersamanya. Hal demikian sontak membuat Chen Hao menjadi sangat marah dan mengatakan kalau si Hoi adalah gadis yang tidak tahu malu. Lantas si Hoi pun langsung secara terang-terangan membeberkan kalau Chen Hao adalah seorang murid yang bermuka dua, yaitu baik di hadapan gurunya, namun di belakang Chen Hao justru sering menghina gurunya. Mendapat perkataan dari si Hoi, penetua pedang darah pun mulai merasa kecewa terhadap muridnya itu. Dia pun langsung pergi meninggalkannya. Selepas ditinggal pergi gurunya, secara tiba-tiba Chen Hao merasa kesakitan dan seketika jatuh pingsan. Lalu si Hoi mencoba menghampiri Hetian dan kembali bermohon-mohon agar dirinya mau membawa dirinya bersama Hetian. Dan perasaan kecewa, Hetian memberitahu bahwa mulai sekarang ia tidak akan pernah bersama lagi untuk selama-lamanya. Pada malam harinya, terdengar suara peringatan dari sistem yang memberitahu kalau waktu Jiang Beichan untuk menyelesaikan tugasnya hanya tersisa 8 menit 43 detik lagi. Tak berselang lama, secara tiba-tiba mereka dihentikan oleh 4 orang dari sekte Illuminati yang sedang mencari seseorang dari kultus iblis. Lalu seorang dari kultus iblis yang dimaksud pun muncul tanpa diundang, yakni seorang pemuda bernama Lin Xuan. Menurut hasil pemeriksaan sistem, Lin Xuan itu adalah seorang putra keberuntungan yang memiliki bakat berupa benih setan hati Buddha dan berada di ranah pemunian Qi tingkat 8. Setelah itu, Lin Xuan segera melakukan pergerakan dan cepat mengalahkan ketiga murid sekte Illuminati. Selepas mengalahkan ketiga murid itu, Lin Xuan mengaku merasa marah terhadap sekte Illuminati karena mereka telah mencuri keterampilan seni bela diri milik keluarga Lin Xuan. Tak berhenti sampai di situ, salah seorang pelindung agung dari sekte Illuminati kemudian langsung menggunakan kekuatannya dan mengendalikan ketiga muridnya hingga pada akhirnya Lin Xuan pun berhasil tertangkap oleh mereka.
Demi bisa menyelesaikan tugasnya, Jiang Beichan mencoba menyelamatkannya dan memberitahu Sekte Illuminati kalau Lin Xuan adalah muridnya. Tanpa banyak bicara lagi, Jiang Beichan langsung menggunakan serangan tekanan dewa yang membuat keempat orang dari Sekte Illuminati itu menjadi tertekan. Bahkan pelindung agung Sekte Illuminati saja tidak dapat menggunakan tekniknya untuk menahan serangan dari Jiang Beichan. Melihat pelindung agung mereka yang sedang berada dalam bahaya, ketiga muridnya pun mencoba memohon ampun dan meminta belas kasihan kepada Jiang Beichan. Jiang Beichan kemudian perlahan menghampiri Lin Xuan dan segera berteleportasi bersama para muridnya menuju Sekte Immortal. Sesampainya di Sekte Immortal, Lin Xuan sempat merasa begitu cemas, sehingga ia mencoba bertanya mengenai identitas Jiang Beichan. Jiang Beichan memberitahu kalau dirinya adalah ketua Sekte Immortal dan mengatakan kalau Lin Xuan telah ditakdirkan untuk bergabung ke dalam sektenya. Tanpa pikir panjang lagi, Lin Xuan segera berlutut di hadapan Jiang Beichan sambil memanggil Jiang Beichan dengan sebutan guru. Oleh karena Jiang Beichan telah berhasil menyelesaikan tugasnya, sistem pun langsung menambahkan ruang latihan meditasi menjadi 5 ruangan. Ia juga memberikan sebuah formasi pelindung gunung serta satu tulang kebaikan dan kejahatan sebagai hadiah. Baru saja resmi menjadi murid, Lin Xuan tiba-tiba saja mengurungkan niatnya setelah melihat tempat tinggalnya yang begitu jelek. Setelah itu, Lin Xuan segera berlari menjauh. Namun sayang sekali dia tak dapat pergi kemana-mana karena keberadaan formasi pelindung gunung. Di waktu yang sama, sistem memberitahu kalau Lin Xuan hanya memiliki 5 poin kesetiaan saja. Dengan kata lain, dia itu sama sekali tidak percaya kepada Jiang Beichan. Oleh karena poin kesetiaan Lin Xuan berjumlah di bawah 10, sistem mulai memberikan sebuah tugas untuk melatih Lin Xuan dengan hadiah berupa teknik pedang tingkat surga, 9 tebasan pedang surgawi. Demi mendapatkan kepercayaan dari Lin Xuan, Jiang Beichan mencoba memberikan sebuah buku keterampilan dewa khusus dari Sekte Immortal. Melihat buku keterampilan dewa itu, Lin Xuan langsung mengambil bukunya dan seketika poin kesetiaan Lin Xuan meningkat menjadi 6 poin. Tak berhenti sampai di situ saja, Jiang Beichan kembali menggoda Lin Xuan dan memberikan buku panduan pedang tingkat surga, yaitu teknik pedang langit terbakar. Jiang Beichan kemudian membawa kelima muridnya ke sebuah ruang meditasi yang baru saja dibuat oleh sistem. Jiang Beichan menjelaskan kalau ruang meditasi itu dapat menyempurnakan akar ki, menjernihkan dan mengelola pikiran maupun alam. Lalu Jiang Beichan menyuruh Lin Xuan agar segera menggunakan ruang meditasi tersebut. Namun hal demikian justru membuat poin kesetiaan Lin Xuan turun sebanyak 3 poin. Lin Xuan mengaku kalau bentuk bangunan ruang meditasi itu sama sekali tidak memuaskan dan malah terlihat seperti toilet. Setelah itu Jiang Beichan langsung mendorong dan memaksa Lin Xuan agar segera masuk ke dalam ruang meditasi. Sesampainya di dalam ruang meditasi, Lin Xuan nampak begitu kagum dan takjub terhadap desain interiornya. Pada saat itu, secara tiba-tiba muncullah hati iblis milik Lin Xuan yang berbentuk menyerupai dirinya sendiri. Sehingga Lin Xuan pun mulai bertarung melawan hati iblisnya tersebut. Di tengah-tengah pertarungan itu, hati iblis sempat berkata kalau Lin Xuan tidak terlahir sebagai manusia, melainkan terlahir sebagai monster. Mendengar perkataan dari hati iblisnya, Lin Xuan pun menjadi begitu emosi dan langsung menyerangnya secara liar. Dengan kekuatan penuhnya, Lin Xuan berhasil memberikan tekanan secara terus-menerus kepada hati iblis hingga mencekiknya. Meskipun begitu, hati iblis seketika mampu mengembalikan keadaan, sehingga Lin Xuan tak dapat berbuat apa-apa lagi. Lalu hati iblisnya kembali memberitahu kalau dirinya dan Lin Xuan memiliki kesamaan, yaitu terlahir sebagai monster. Perkataan dari hati iblisnya benar-benar berhasil mempengaruhi otak Lin Xuan, sampai-sampai Lin Xuan memiliki kehilangan pikiran dan kendali. Beruntung di waktu yang sama, Jiang Beichan dan cepat mengeluarkan Lin Xuan dari ruang latihan meditasi. Setelah keluar dari ruang latihan meditasi, Jiang Beichan mencoba menanyakan kondisi terkini dari Lin Xuan. Sontak Lin Xuan menjadi begitu marah, sebab hidupnya sempat terancam gara-gara Jiang Beichan yang memaksanya untuk masuk ke dalam ruang latihan. Hingga pada akhirnya poin kesetiaan Lin Xuan pun turun menjadi 2 poin. Lantas Jiang Beichan pun mencoba untuk menjelaskan kalau Lin Xuan seharusnya tidak perlu khawatir, karena sebagai guru dia akan terus memantau Lin Xuan. Jawaban dari Jiang Beichan justru sama sekali tidak dipercayai oleh Lin Xuan. Bahkan poin kesetiaannya kembali menurun dan hanya tersisa 1 poin saja. Tak berselang lama, Chu Sangseng pun datang sambil mengatakan kalau Lin Xuan telah berburu prasangka terhadap Jiang Beichan. Padahal nyatanya Jiang Beichan hanya memberikan sebuah pelatihan kepada Lin Xuan agar dia itu dapat mengalahkan rasa takutnya.
Perkataan dari Su Changseng itu benar-benar membuat Lin Xuan tersadar, sehingga poin kesetiaannya pun naik menjadi 15 poin. Setelah memberikan ceramah kepada Lin Xuan, Chu Sangseng pun langsung pergi dan masuk ke dalam ruang latihan meditasi. Jiang Beichan kemudian mencoba mengajak Lin Xuan untuk menonton Chu Sangseng yang sedang berlatih. Di dalam ruang latihan meditasi, terlihat Chu Sangseng yang sedang berhadapan dengan hati iblisnya berupa paman keduanya. Pada pertarungan itu, Chu Sangseng benar-benar tidak berdaya, dan itu tak dapat melawan hati iblisnya. Bahkan hal itu nyaris membuat dirinya terhabisi. 你真的不插手？那我被人追杀，你为什么救我？你自救的造化，早晚会懂的。 Meskipun begitu, Chu Sangseng masih mampu untuk bangkit dan mulai bertekad untuk tidak takut lagi kepada paman keduanya. Setelah mendapatkan keberanian, Chu Sangseng langsung memberikan serangan balasan secara bertubi-tubi. Hingga padanya Chu Sangseng pun berhasil mengalahkan hati iblisnya. Melihat Chu Sangseng yang telah berhasil mengalahkan hati iblisnya, sontak Lin Xuan mulai merasa termotivasi dan berkeinginan untuk mengalahkan hati iblisnya. Mendengar keinginan dari Lin Xuan, Jiang Beichan langsung menyemangatinya dan mengatakan kalau ia percaya kepada Lin Xuan. Semangat yang diberikan oleh Jiang Beichan kali ini membuat Lin Xuan semakin mempercayai Jiang Beichan, sehingga poin kesetiaannya pun meningkat ke angka 50. Setelah Chu Sangseng keluar dari ruang latihan meditasi, Lin Xuan langsung memujinya dan mengaku kalau ia cukup mengagumi keberanian dari Chu Sangseng. Jiang Beichan kemudian menyuruh Chu Sangseng agar segera beristirahat terlebih dahulu. Sebab pada latihan berikutnya, Jiang Beichan akan membantu Chu Sangseng dalam membentuk pondasinya. Mendengar perkataan Jiang Beichan, Lin Xuan mengaku kalau ia juga ingin mendapatkan latihan yang sama seperti seniornya itu. Namun Jiang Beichan tidak mengizinkannya untuk membangun pondasi. Karena untuk sekarang Lin Xuan masih belum bisa mendapatkan latihan tersebut. Hal demikian membuat Lin Xuan merasa sedikit emosi, sampai-sampai poin kesetiaannya menurun menjadi 45 poin. Menyadari turunnya poin kesetiaan itu, Jiang Beichan sempat mencoba untuk tidak menyinggung perasaan dari Lin Xuan. Akan tetapi segala upaya yang dia lakukan justru membuat poin kesetiaan Lin Xuan terus menurun hingga menjadi 1 poin saja. Penurunan poin itu benar-benar membuat Jiang Beichan menjadi begitu emosi. Hingga padanya dia pun langsung menendang Lin Xuan ke dalam lautan pahit. Jiang Beichan kemudian memberitahu kalau Lin Xuan harus merubah sifat buruk dan jahat yang dia miliki dengan cara merenungkannya sendiri di dalam lautan pahit. Beberapa saat setelahnya, Jiang Beichan mencoba untuk memeriksa kondisi Lin Xuan. Dan pada saat itu dia melihat Lin Xuan yang sedang menangis dan merasa sedih. Selama beberapa saat, sistem kembali memberikan tugas kepada Jiang Beichan untuk menaikkan poin kesetiaan Lin Xuan. Sistem juga memberitahu bahwasanya jika poin kesetiaan Lin Xuan turun menjadi 0, maka hati iblisnya akan menguasai tubuh Lin Xuan, sehingga dia itu akan kehilangan akal sehatnya. Di waktu yang sama, nampak Lin Xuan yang sedang merasa sedih dan merasa kalau dirinya selalu dibenci oleh orang-orang. Lalu hati iblisnya pun muncul dan mencoba untuk memberitahu kalau Lin Xuan adalah seorang monster, sehingga Lin Xuan seharusnya tidak usah mempedulikan orang-orang. Ketika Lin Xuan sudah benar-benar pasrah dan mulai menuruti perkataan dari hati iblisnya, tiba-tiba saja Jiang Beichan datang dan langsung menolong Lin Xuan. Setelah memberikan pertolongan, poin kesetiaan Lin Xuan seketika meningkat menjadi 60. Lantas Jiang Beichan langsung menceramai Lin Xuan agar tidak berbuat jahat. Setelah itu, Lin Xuan pun langsung berterima kasih kepada Jiang Beichan dan seketika poin kesetiaannya kembali bertambah menjadi 89 poin. Oleh karena tugas dari sistem telah selesai, maka sistem segera memberikan sebuah hadiah berupa buku teknik pedang surgawi. Selepas mendapatkan buku teknik pedang surgawi, Jiang Beichan langsung memberikan buku itu kepada Lin Xuan. Sehingga poin kesetiaan Lin Xuan pun akhirnya bertambah menjadi 90 poin. 师尊，你先拿这个去，没事就多笑笑，还不如不笑。 Di sisi lain di sebuah istana Shuangguo, terlihat seorang putri kekaisaran bernama Chuangru Jingliang sedang memarahi para penasehatnya. Setelah para penasehatnya pergi, salah seorang putri bernama Wu Xuanyu pun datang dan langsung menegur tindakan dari Chuangru Jingliang. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.